memperingati zikir dan haul akbar Datuk Kiai Morogan ini tentunya kita mengajak daripada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang ini, untuk kita sama-sama mahabbah untuk mencintai Datuk kita Kiai Morogan ini. Yang mana Datuk kita Kiai Morogan ini ulama karismatik, artinya ulama yang banyak memperjuangkan agama Islam di kota Madia Palembang ini. Kemudian tentunya berkaitan dengan hal ini kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir dan membantu acara ini, dan segenap panitia, Cik Raden Hamid Jaya, Cik Mas Sagus Saiful Fadri, Cik Hamdani, Cik Haji Ahmadi Angreni, dan seluruh segenap panitia lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian terhadap pemerintah provinsi maupun kota, baik Gubernur Sumatera Selatan, baik Wali Kota Madia Palembang, dan pimpinan kami Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya, dan masih banyak pejabat lainnya yang telah handil untuk membantu sehingga terlaksananya acara zikir dan haul akbar Datuk Kiai Morogan kita ini. Kemudian tak lupa pula kami kepada orang tua kami, sesepuh kami, yaitu Bapak Kemas Haji M. Ali yang telah banyak membantu sehingga terlaksana acara ini. Lebih khusus terhadap pembangunan masjid Datuk kita ini, banyak hasil karya atau renovasi daripada beliau ini. Apalagi yang tempat kita duduki sekarang ini, lokasi yang kita mengadakan acara haul akbar Datuk Kiai Morogan ini hasil pembebasan dari orang tua kita ini, yaitu Bapak Mas Haji M. Ali. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di tahun ini agak sedikit berbeda. Kami dari zuriat dan pengurus makam Datuk Kiai Morogan, kami akan menayangkan selayang pandang berkaitan dengan pandangan dari para alim ulama, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat mengenai pandangan apa pendapat daripada beliau terhadap Datuk Kiai Morogan ini. Mari kita saksikan bersama. Auliaullah ini telah mengamalkan apa yang tertera alladzina amanu wa kanu yattaqun. Buahnya beliau bisa mencapai la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan bagi kita semuanya, karena beliau termasuk orang yang diangkat oleh Allah menjadi waris para nabi, khususnya baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad. Adalah pintu untuk meniti atau untuk kita lebih jelas melihat apa yang dilakukan, akhlaknya, sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bercermin dengan para aulianya dan para ulamanya. Dengan cara itu kami tidak menjumpai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Islam tanpa dibawa estafet dari mulai sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada Kiai Abdul Hamid Morogan. Di Palembang memang kalau kita mengetahui beberapa kalangan tokoh-tokoh ulama aulia yang dari habaib ataupun selain dari para habaib sangat banyak sekali. Saya kira kalau melihat di Baru, Abang Moji, kawasan Surat dan lain-lainnya, luar biasa kota Palembang. Tepat sebetulnya kalau disebut kota wali. Pandangan terhadap Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah wa min awliya'illah Al-Syekh Abdul Hamid bin Mahmud yang kita kenal dengan Kiai Morogan. Dia adalah seorang tokoh ulama besar kota Palembang. Bahkan beliau ini pun juga adalah wali min awliya'illah, mempunyai keramat-keramat yang nyata, yang pernah dikatakan olehnya setiap di situ
adanya air, di situ adanya ikan. Dia mempunyai 2 masjid yang dia tinggalkan di kota Palembang ini. Dua-duanya termasuk daripada masjid besar. Pertama, Masjid Lawang Kidul yang kita kenal dengan Masjid Mujahidin, dan yang kedua masjid yang di situ masjid adanya makam beliau. Orang yang seperti beliau ini perlu kita kenal. Kita perlu mengenang kehidupan daripada masa hidup beliau. Kita harus bukakan mengenai biografi beliau, sehingga insya Allah dengan kita mengenang beliau, dengan kita membuka biografi beliau, insya Allah generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang lain. Dari zaman nenek buyut dulu itu karamas, dimulakan itu karamas, dan bagi aku itu merasakan. Sebab aku pernah waktu tahun berapa ya, 60-an kalau tidak salah ya, 60 waktu itu, aku bawa karet, lanting karet. Waktu itu sebelum menjelang jembatan Kartopati, aku bukanya rasiran tentang Marogan ini. Habis sholat maghrib, rakit kami itu ditiup angin dan seberang itu karet ini sampai jembatan Kartopati itu terbentur, putus di situ, putus di jembatan itu. Jadi aku sempat teriak sama anak buahku, kamu selamat kelah ya kamu masing-masing. Soal kita biar kelah, karet ini biar kelah. Soal kami ditarik motor kan. Nah, jadi di situ aku sempat berteriak, buyut. Tapi sampai itu terus kita tuh dan sebagian separuh ditarik motor itu selamat di tempat pemilihan. Nah yang lain kan susul, suruh dekat di jembatan itu, dekat di jembatan Kartopati. Itu sejarahnya waktu hakim aku berkesan lah di situ. Nah rusuhnya terjual, harga itu double, harga karet naik rupanya. Kalau aku jual hari itulah, harga ini belum naik, besoknya kedua. Nah, lagi 3 lihat kedua, pasti karet ini banyak susut, banyak hilang karet ini. Nah ini lucu, ditimbang lebih. Jadi selalu sampai sekarang, aku boleh dikatakan kita nak ziarah juga dengan beliau itu. Jadi nak ganti ada apa-apa, kita ziarah ya kita mendoakan beliau kan. Itulah yang selalu alami seperti sampai sekarang. Nah, jadi pandangan sekilas, beliau adalah seorang yang arif, orang yang tawadhu, dan banyak mempunyai kesan-kesan, terutama di masa beliau. Salah seorang murid beliau punya murid lagi, lalu punya murid lagi, sampailah di masa kita ini 3 tingkatan turun ke bawah. Nah, beliau itu menceritakan selayang pandang beliau itu sifatnya sangat tawadhu. Artinya duniawi beliau ambil untuk kebutuhan layaknya manusia biasa, perlu makan, perlu minum, tapi beliau tidak ambisi, tidak tomak, tidak serakah. Beliau sifat zuhud. Lalu beliau terkenang dengan rumah Allah. Lalu beliau meninggalkan Mekah Al-Mukarramah hanya semata-mata untuk mengurusi rumah Allah. Tapi kalimat yang beliau katakan waktu beliau pamit dari Mekah itu nak ke Palembang, kata Syekh di sana, kenapa mau pulang ke Palembang? Saya meninggalkan 2 anak yatim. Kalau saya tidak urus, nanti saya berdosa. Jadi kapan ditanya apa itu anak yatim, rupanya rumah Allah, Masjid Lawang Kidul, Masjid Marogan. Kiai Marogan ini tidak hanya ulama besar yang terkenal di kota Palembang, karena Kiai Marogan ini sudah terkenal di mancanegara, di Mekah, Madinah, bahkan di negara-negara tetangga kita seperti di negara-negara ASEAN. Jadi sudah sepatutnya kita
bagaimana mengikuti jejak Kiai Marogan, jadikan Palembang kota Darussalam. Bahwa sosok Kiai Marogan di kota Palembang ini adalah guru, adalah alim ulama yang sangat kita hormati dan patut bagi kita semua untuk mentaladani sifat dan jejak perilaku daripada Kiai Marogan dalam rangka kota Palembang mewujudkan kota yang masyarakatnya masyarakat yang madani, masyarakat yang mengikuti aturan dan berdasarkan norma. Saya kira menjadi penting bagi masyarakat untuk mengenang sosok Kiai Marogan yang sangat tersohor. Kiai Marogan ini adalah salah satu tokoh ulama besar yang sudah banyak memperjuangkan Islam di kota Palembang. Dan sampai saat ini saya yang tinggal di Jakarta masih menyimpan kesan-pesan dari beliau. Yang semasa hidup beliau saya memang tidak hadir, tapi saya melihat kebesaran Allah. Di tempat beliau ini cukup membuktikan bahwa ilmu beliau ini bermanfaat bagi manusia-manusia, jemaah-jemaah umat Islam yang hidup di zaman sekarang.